Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Senang bisa bertemu kembali dalam kebaktian di Gereja Kristen Indonesia Jalan Maulana Yusuf nomor 20. Walaupun saat ini kita masih beribadah dalam ruang virtual, tapi kami yakin dan percaya ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah. Kita bersatu teduh sejenak. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita bangkit berdiri, bersama-sama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita ialah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa tindakan memberi adalah tindakan yang baik dan terpuji. Tindakan memberi juga merupakan wujud nyata karakter dan spiritualitas murid-murid Yesus. Namun, sudahkah kita memberi seperti yang Kristus inginkan? Melalui perenungan hari ini, kita diajak untuk memahami makna dari memberi yang sebenarnya. Rasul Paulus mengingatkan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri
janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Umat Tuhan, marilah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Mari datang kepadanya secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami. Kasihanilah kami yang lemah. Ampunilah kami yang berdosa ini. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Marilah kita mendengarkan berita anugerah diambil dari surat Ibrani 9 ayat 27 sampai 28 demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi
Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Kami masih Engkau berikan kesempatan untuk mengikuti ibadah. Bahkan di dalam ibadah ini Tuhan, selalu Engkau berupaya untuk menegur kami, mengajar kami, menuntun kami pada kehendak-Mu. Biarlah saat ini kami boleh duduk dengan tenang, berkonsentrasi dengan baik, mendengarkan apa yang menjadi sapaan Tuhan bagi kami. Dan biarlah kami membuka diri kami untuk dikoreksi, supaya kehidupan kami sebagai orang-orang percaya sungguh boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan kami, pimpinlah kami.
Dalam Kristus Yesus, Sang Firman kehidupan, kami naikkan doa ini. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman-Nya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat terkasih, suatu kali saya pernah diminta untuk membawakan renungan di sebuah lembaga. Orang yang menghubungi saya itu mengatakan bahwa acara tersebut itu diinisiasi oleh pimpinan mereka karena ternyata fenomena kecurangan di lembaga tersebut semakin menjadi-jadi. Si pemimpin mengatakan dalam pesan singkat yang kemudian diteruskan kepada saya, demikian, "Mohon ditekankan, jangan memberi uang haram kepada keluarga. Apabila melakukan perbuatan tidak benar dan diikuti oleh orang lain, maka akan berdosa. Pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat." Waduh, sebagai pemimpin, saudara, saya menangkap beliau ini sangat khawatir begitu ya. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di tempatnya tidak hanya dianggap merugikan perusahaan, tapi juga akan menjadi pertanggungjawabannya secara pribadi di hadapan Tuhan. Saudara, dalam masyarakat kita memang ada kalimat populer yang mengatakan, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari si pelaku, tetapi juga karena ada kesempatan. Jadi saudara, secara sistem memang harus betul-betul diatur nih. Bagaimana supaya tidak ada celah bagi seseorang untuk bisa melakukan kejahatan atau kecurangan. Tetapi di saat yang sama harus kita sadari juga bahwa orang yang sudah punya niat jahat itu, dia akan selalu mencari-cari kesempatan. Maka bukan hanya sistemnya yang perlu untuk terus-menerus diamankan, tetapi juga pribadi-pribadi manusianya perlu untuk terus-menerus disadarkan supaya gak main-main dengan yang namanya kejahatan dan kecurangan. Saudara, perilaku curang, ya, korup, tindakan manipulatif demi kepentingan diri sendiri itu memang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Perilaku tersebut bisa terjadi di kantor, di sekolah, di keluarga, di lembaga pemerintah, termasuk di lembaga agama atau di kalangan para agamawan. Nah, itulah yang terjadi juga pada zaman Tuhan Yesus, saudara.
Dalam bacaan Injil kita hari ini, Tuhan Yesus memberikan peringatan yang sangat tegas. Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, di dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Dari luar, saudara, para ahli Taurat bisa terlihat sangat saleh, sangat agamis, tapi di balik jubah panjang yang dipakai, di balik simbol kesakralan itu, mereka ternyata menindas orang lemah. Seorang penafsir bernama Craig E. Evans, saudara, mengidentifikasi 6 kemungkinan terkait hal ini. Yang pertama, saudara, para ahli Taurat meminta bayaran tinggi atas bantuan hukum yang diberikan kepada para janda, meskipun sebetulnya hal tersebut dilarang. Kemungkinan lain, para ahli Taurat ini berlaku curang ketika mengurus harta warisan dari suami para janda ini. Para ahli Taurat juga mungkin memanfaatkan keramat tamahan para janda tersebut, berlaku curang ketika mengelola tanah atau perkebunan yang dipercayakan oleh para janda kepada mereka. Bisa jadi juga para ahli Taurat memungut bayaran untuk doa syafaat yang diminta oleh para janda. Yang terakhir, para ahli Taurat ini juga mungkin mengambil rumah para janda sebagai jaminan atas hutang-hutang yang sulit untuk mereka lunasi. Saudara, banyaknya kemungkinan tersebut menunjukkan betapa besarnya peluang para ahli Taurat ini untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan kelemahan para janda-janda ini. Maka terkait hal tersebut, Tuhan memberikan peringatan. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ada lagu sekolah minggu mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat, gitu ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Sebetulnya saudara, saya ingin mengatakan mata Tuhan itu bukan hanya melihat apa yang mampu terlihat oleh mata kita, artinya sesuatu yang sudah berwujud tindakan, tetapi mata Tuhan itu juga mampu melihat, menilai apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan mampu menilai motivasi-motivasi kita, kecenderungan-kecenderungan batin kita. Tuhan bukanlah pihak yang bisa ditipu, bahkan oleh kesalehan atau tindakan-tindakan yang tampak baik di hadapan orang lain. Maka itulah juga yang dapat kita simpulkan dari bagaimana cara Tuhan memandang seorang janda miskin yang memberikan persembahannya ke dalam peti persembahan. Dikatakan bahwa banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Tetapi Tuhan justru sangat tertarik bahkan memuji seorang janda miskin ini. Dia memberi hanya 2 peser, yaitu 1 duit. Yang dimaksud adalah lepton, saudara, dalam bahasa Yunani. Yang secara harafiah berarti uang logam yang tipis. Inilah uang logam yang paling kecil nilainya pada waktu itu. Ya, itulah yang diberikan oleh si janda miskin ini. Tetapi sekali lagi, apa yang diberikan oleh perempuan ini begitu berharga, begitu bernilai bagi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus bahkan tidak hanya memuji perempuan itu dalam hatinya sendiri, tapi dia memanggil murid-muridnya. Lalu di hadapan mereka Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jemaat terkasih, di tengah keterbatasan, ada orang-orang yang kemudian merasa memiliki alasan atau juga pembenaran untuk mengambil, bahkan mengambil apa yang bukan menjadi haknya, mencuri. Kalau ditanya begitu ya, kenapa kamu melakukan itu? Lalu dijawab, saya butuh, saya kepepet, gak ada jalan lain. Saudara boro-boro berpikir soal memberi. Ya. Yang diutamakan adalah bagaimana mendapatkan entah bagaimanapun caranya. Tetapi justru di titik itulah, saat ada banyak orang merasa punya alasan, punya pembenaran diri, apa yang dilakukan oleh si janda miskin ini menjadi sangat berharga. Ia tidak menjadikan kekurangannya sebagai alasan untuk mengabaikan kehendak Tuhan. Sebaliknya saudara, di dalam kekurangannya itu, ia ingin tetap menghormati dan mengindahkan Tuhan. Dan salah satu wujud bagaimana ia ingin mengindahkan Tuhan adalah dengan memberi persembahan. Persembahan yang begitu tulus ia sampaikan, sekalipun dalam jumlah yang sangat kecil, hampir tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan persembahan orang-orang lain. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari bersama kita merefleksikan. Apakah seringkali keterbatasan, kekurangan membuat kita merasa wajar untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan, korupsi atau manipulasi? Ataukah mungkin kita bukan orang yang kekurangan, tetapi nafsu untuk memiliki lebih lagi dan lagi membuat kita juga pada akhirnya jatuh pada perbuatan-perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. Sekali lagi saudara, Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur begitu ya. Ia maha melihat, ia maha mengetahui. Hal ini bukan saya katakan untuk menakut-nakuti saudara. Ibaratnya Tuhan itu seperti CCTV begitu ya, yang akan selalu memantau saudara, mengawasi gerak-gerik saudara. Bukan. Sebaliknya, ketika kita sadar bahwa Tuhan itu maha melihat, maha mengetahui, yang perlu kita kembangkan, yang perlu semakin besar dalam hati kita itu bukan sekedar rasa takut, tetapi justru terutama kasih kita kepadanya. Apakah yang kita lakukan menjadi sesuatu yang menyenangkan hatinya? Seperti bagaimana Tuhan Yesus disenangkan ketika dia melihat janda miskin memberi persembahan. Atau sebaliknya saudara, apa yang kita lakukan justru menjadi sesuatu yang mendukakan hati Allah. Dalam segala keadaan, kita dipanggil untuk senantiasa belajar memberi. Kenapa memberi? Karena Allah kita pun adalah Allah yang senantiasa memberi. Memberi kasih-Nya pada kita. Memberi perlindungannya pada kita. Memberi berbagai hal baik dalam kehidupan kita dan keluarga. Saat ini mungkin saudara-saudara sedang berjuang dalam kehidupan saudara masing-masing. Tetapi kalau kita mau menyadari hidup kita tetap adalah hidup yang dilingkupi oleh pemberian-pemberian Tuhan. Maka mari seperti tema kita hari ini, ayo memberi, jangan mencuri. Biarlah kita terus berupaya mewujudkannya.
Pemberian tidak selalu berwujud materi. Kita dapat memberi kepada Tuhan lewat waktu kita, lewat perhatian kita, lewat tenaga kita. Apapun yang kita beri itu, saudara, dapat menjadi sesuatu yang sangat indah, menyenangkan hati Tuhan saat kita melakukannya dalam ketulusan serta cinta yang besar bagi Dia. Mother Teresa mengatakan, "It is not how much we do, but how much we put love in doing. It is not how much we give, but how much love we put in the giving." Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat terkasih, kita naikkan doa syafaat kita bersama. Ya Allah, kami bersyukur untuk kasih setia serta pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh senantiasa menyadari kasih serta penjagaanmu itu, supaya kami menjadi orang-orang yang terhindar dari tindakan-tindakan curang, tindakan-tindakan jahat yang merugikan orang lain, bahkan mendukakan hatimu. Tuhan, peliharalah kami dalam setiap usaha yang saat ini sedang kami upayakan, dalam setiap pekerjaan yang sedang kami lakukan, betapapun sulitnya Tuhan. Meskipun banyak pengaruh-pengaruh negatif di sekitar kami, tolong kami Tuhan, supaya hidup kami tetap menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Di saat yang sama, biarlah pekerjaan kami, usaha kami, upaya kami, juga boleh menghadirkan rejeki yang baik bagi kami dan keluarga. Di tengah itu semua Tuhan, ingatkan kami juga untuk terus berbagi kepada yang lain. Bantu kami sebagai gereja untuk juga bisa senantiasa peka pada begitu banyak kebutuhan orang-orang sekitar kami, kebutuhan masyarakat sekitar kami. Biarlah kami juga menjadi gereja yang tidak hanya mengumpulkan, tapi gereja yang memberi, gereja yang berbagi, gereja yang menyatakan kemuliaan Tuhan bagi lebih banyak orang. Kami berdoa Tuhan agar pemerintah kami juga menjadi pemerintah yang tetap setia untuk melakukan kebaikan, menjaga diri dari tindakan-tindakan korupsi. Biarlah Engkau ya Allah menjaga agar orang-orang yang terlibat dalam kehidupan pemerintahan juga senantiasa hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa agar segala kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga boleh menjadi kebijakan yang peduli pada keadilan, kebenaran. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pemilik bangsa ini, dan di dalam kuasa-Mu Engkau juga bertindak
mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau yang menjamah, Engkau yang memberi pemulihan. Kami berdoa bagi banyak pergumulan lain dalam kehidupan kami dan keluarga. Biarlah kami juga boleh menghadapinya bersama-sama dengan kekuatan dari Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bawa persembahan terbaik bagi Allah dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya. Tiliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Jemaat yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita bersama-sama di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan, berkat Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari, setiap waktu Bapa. Saat ini kami datang dengan ucapan syukur dan bersuka cita. Kami membawa sebagian harta kami untuk persembahan bagi-Mu. Ajar kami Bapa untuk mau mempersembahkan hati kami dan juga kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajarkan kami juga Bapa untuk melihat dan mau menjadi penyalur-penyalur berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Tersedia